Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya akan berbicara tentang kebangkitan orang mati dan orang hidup. Mau kemanakah setelah itu? Tetapi tolong sebelumnya di-share dan subscribe agar saudara akan mendapatkan video-video uploadan saya yang terbaru. Nah, dalam topik kali ini saya akan menguraikan yang pertama, kebangkitan baik orang yang sudah mati maupun yang masih hidup. Kedua, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Tiga adalah kerajaan 1000 tahun. Empat, apa yang terjadi pada waktu kiamat. Lima, penghakiman manusia dan iblis. Dan semuanya itu akan berakhir pada masa kekekalan, yaitu turunnya Yerusalem baru. Ada beberapa macam kebangkitan. Yang pertama adalah orang-orang kudus atau orang percaya yang sudah meninggal, yang mungkin masih di liang kubur atau dikremasi atau tidak ketahuan di mana mayat mereka karena jatuh ke dalam laut karena kecelakaan kapal terbang dan sebagainya. Kedua, manusia yang masih hidup. Tiga adalah orang jahat atau orang yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat yang sudah meninggal. Keempat adalah orang jahat atau orang tidak percaya yang masih hidup. Kebangkitan pertama terjadi ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, yaitu di awan-awan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, ada tiga tafsiran tentang kedatangan kedua Tuhan Yesus ini. Yang pertama adalah pre-tribulation, kedua mid-tribulation, ketiga post-tribulation. Tribulation atau tribulasi adalah masa kesukaran yang terjadi, yang terdiri dari tribulation mula-mula dan tribulation besar yang belum pernah terjadi. Dan masing-masing masa tribulasi itu adalah 3,5 tahun. Watchmeni menafsirkan rapture pada mid-tribulation. Ada juga yang post-tribulation. Namun pada post-tribulation ini akan bersamaan dengan rapture, sehingga ada kejanggalan untuk tafsiran rapture pada post-tribulation itu. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus meninggal, di samping bekas jenazahnya ada kain lampin penutup wajah jenazah Tuhan Yesus yang diketemukan dalam keadaan terlipat rapi. Apa artinya ini? Terjadi pada tradisi bangsa Yahudi, ya, bahwa ketika seorang tuan makan dan kain lampin pengusap mulutnya diletakkan terlipat rapi, maka artinya tuan itu belum selesai makan dan dia akan kembali lagi, saudara. Jadi kain lampin penutup wajah Tuhan Yesus ini sudah memberikan isyarat bahwa dia akan kembali lagi. Dalam Yohanes 14 ayat 3, 18 dan 28, Yesus juga menyatakan bahwa dia akan datang kembali karena dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dan yang akan saya ulas berikut ini adalah tafsiran rapture terjadi pada saat pre-tribulation. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ada dalam Matius 24 ayat 30, yaitu dia berada di awan-awan turun dari surga. Di 1 Tesalonika 5 ayat 2 dikatakan, kedatangannya seperti pencuri. Kita tidak tahu kapan pencuri akan datang. Yang ketiga adalah seperti kilat dari timur ke barat, di Matius 24 ayat 27. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ini sangat mendadak dan tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, benarkah Tuhan Yesus waktu berkata bahwa dia pun tidak tahu akan hari kedatangan ini kecuali Bapa? Sebenarnya dia tahu, saudara-saudara, karena dia juga Tuhan. Namun dia sengaja tidak memberitahukan hari hanya. Karena apa?
Karena jika kita diberitahu berjaga-jaganya, tidak ada lagi, saudara-saudara. Kita harus berjaga-jaga, bukan hidup berpesta pora dalam dosa dan baru bertobat pada hari H-1. Nah, pada pertemuan di udara itu, yang pertama, orang-orang yang mati, orang kudus dibangkitkan dulu. Kemudian yang masih hidup akan ikut terangkat. Mereka yang sudah menerima karunia sulung roh di Roma 8 ayat 23. Sedangkan orang-orang percaya maupun manusia yang lain akan tinggal mengalami 2 kali masa tribulasi. Yang tribulasi pertama, di mana Babylon agama jaya didukung oleh antikris, mulai membunuh orang-orang kudus di Wahyu 17 ayat 6. Dan setelah masa tribulasi pertama berakhir, maka Babylon dihancurkan oleh antikris, dan antikris menyatakan diri sebagai Allah dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. Kemudian terjadi masa tribulasi kedua, masa yang penuh kesukaran dan tidak atau belum pernah terjadi sebelumnya. Di sini antikris dan nabi-nabi palsu membunuh orang-orang percaya yang tidak mau sujud pada patung atau iblis, maupun yang tidak mau dipasang chip di Wahyu 13 ayat 15. Dan setelah masa tribulasi berakhir, maka Tuhan Yesus turun ke dalam dunia dan terjadilah kerajaan 1000 tahun. Dan setelah kerajaan 1000 tahun, dunia kiamat, dan terjadilah apa, saudara-saudara? Surga atau Yerusalem baru turun dari surga. Saudara-saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, sebelum menginjak pada uraian selanjutnya, marilah kita mengerti dahulu sebenarnya apa yang terjadi dengan roh, jiwa, dan tubuh kita setelah kematian. Nah, ayat-ayat berikut ini ternyata mengatakan bahwa yang dihakimi adalah tubuh dan jiwa manusia. Jadi yang ada di neraka adalah tubuh dan jiwa manusia. Sedangkan roh manusia akan kembali kepada Allah yang menciptakan manusia dari debu tanah lewat hembusan nafasnya, dan kemudian menjadi roh yang membuat Adam hidup. Matius 10 ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara-saudara, yang dapat membunuh tubuh kita hanyalah manusia. Tetapi takutlah kepada Yesus yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. 1 Korintus 5 ayat 5 mengatakan, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kembali lagi, saudara-saudara, tubuhnya binasa, diserahkan kepada iblis, yaitu mereka yang jahat, yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tapi rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah, sekarang masa kerajaan 1000 tahun. Di sini yang dibangkitkan adalah orang-orang kudus atau orang percaya yang dibunuh pada masa tribulasi pertama dan kedua. Terjadi pada saat
permulaan dari kerajaan 1000 tahun. Dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 4, lalu aku melihat tanah, tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat, perhatikan, jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Inilah saudara-saudara, orang-orang percaya, orang kudus yang dibunuh, dipenggal kepalanya karena tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus dan taat kepada firman Allah, dan juga tidak mau menyembah patung, yaitu si iblis, dan tidak menerima chip, tanda pada dahi dan tangan mereka. Inilah yang akan hidup. Kemudian di Wahyu 20 ayat 5-6 dikatakan, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa yang 1000 tahun itu. Orang-orang mati yang lain adalah mereka, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamat. Mereka tidak akan bangkit sampai berakhir masa yang 1000 tahun itu. Nah, inilah kebangkitan pertama bagi orang-orang kudus. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia atau Kristus 1000 tahun lamanya. Inilah saudara-saudara, orang-orang kudus akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus dan menjadi raja bersama-sama dengan Kristus sebagai raja di atas segala raja pada zaman kerajaan 1000 tahun itu. Dan Wahyu 20 ayat 7 ayat dan 8 mengatakan, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan dia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Jadi setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis dilepaskan lagi, saudara. Mereka dipakai untuk menggoda, menyesatkan bangsa-bangsa di seluruh bumi. Nah, namun di Wahyu 20 selanjutnya ayat 9-10 mengatakan, maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Iblis sudah tahu, turun ke seluruh dataran bumi mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. Ya, tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Dan saudara-saudara, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Inilah saudara-saudara, hukuman kekal di dalam neraka bagi iblis dan bagi orang-orang yang tidak menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Kiamat, saudara-saudara. Dalam Wahyu 16 ayat 19-21 dikatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau-pulau hilang. Tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Inilah yang terjadi
pada hari kiamat, saudara. Dan juga apa dikatakan Yeremia 25 ayat 33? Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan, dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Jadi sisa manusia yang masih hidup, itu mereka akan musnah semuanya. Karena dikatakan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Bahkan mereka tidak dikubur, saudara-saudara. Mereka menjadi pupuk di ladang. Ya, saudara-saudara. Jadi Yeremia 4 ayat 23 sampai 25 juga mengatakan, aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Aku melihat kepada gunung-gunung ternyata goncang, dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia, dan semua burung di udara sudah lari terbang. Saudara, bumi menjadi gelap gulita. Semuanya tidak ada seperti pada awal mula sebelum bumi diciptakan oleh Allah. Ya. Dan ini semuanya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang hidup pada tahun 750 tahun sebelum Masehi. Demikian juga nubuatan Nabi Yeremia yang hidup sekitar 620 tahun sebelum Masehi. Dan semuanya ini dikuatkan atau diteguhkan dengan nubuatan Yohanes yang hidup sekitar 85 sampai 96 Masehi, yang menulis kitab Wahyu di tempat pembuangan Pulau Patmos setelah dia tidak mati digodok dalam minyak hidup-hidup, saudara-saudara. Nah, setelah kiamat terjadi, maka manusia akan dihakimi oleh Kristus dalam penghakiman akhir. Di Wahyu 3 ayat 5 dikatakan, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Saudara-saudara, dikenakan pakaian putih bagi para pemenang. Pakaian putih melambangkan kebenaran, kekudusan. Karena itu manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan akan menang dan dikenakan pakaian putih pada akhir zaman, saudara. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada yang dihapus namanya. Jadi tidak semua orang Kristen mungkin dibaptis pasti masuk surga. Enggak tuh. Karena ini ada dikatakan tidak akan menghapus namanya. Berarti ada yang dihapus, saudara. Di 1 Timotius 6 ayat 12 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jauhilah semua itu. Semua apa? Kehidupan penuh kedagingan, kehidupan berdosa, itulah yang harus dijauhi. Dan kita harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi kita harus merebut hidup yang kekal. Dengan cara apa? Dengan hidup yang dalam kebenaran dan kekudusan, saudara-saudara. Jangan sembarangan. Nah, Timotius 4 ayat 7 mengatakan, Rasul Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Inilah garis akhir. Garis akhir adalah kematian kita, saudara. Pertandingan kita dalam hidup untuk melawan dosa, kedagingan, dan perbuatan dosa, perzinahan, segala macam, saudara. Nah, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya.
Saudara, kita ikut Tuhan Yesus itu bukan untuk berkat di dunia. Walaupun memang kita perlukan berkat di dunia, tetapi yang diutamakan adalah mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada kita. Bukan hanya pada Rasul Paulus, tapi untuk semua orang yang merindukan kedatangannya, yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan, menjadi pelaku-pelaku firman. Di Filipi 2 ayat 12 dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti aku waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, kita harus senantiasa taat dan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Kita takut, Rasul Paulus pun berkata, aku takut kalau tidak diterima Tuhan. Bayangkan kelasnya Rasul Paulus, saudara. Apalagi kita. Jadi kita harus takut dan gentar agar dapat diselamatkan, akan mengerjakan keselamatannya itu. Nah, kemudian lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan tempatnya. Ini sudah habis semua, sudah kiamat. Maka ada suatu takhta putih di mana orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Jadi saudara-saudara, apa yang kita perbuat selama di dunia ini ada dicatat dalam kitab-kitab. Dan terutama kitab kehidupan, siapa yang akan diselamatkan atau tidak. Ya. Dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya saudara-saudara, inilah suatu fakta. Jika nama kita dicoret dalam kitab kehidupan, maka kita ikut dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kemudian masa kekalan. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Setelah semuanya habis, hilang langit, bumi, semuanya laut, turunlah kota kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, saudara-saudara. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, Wahyu 21 ayat 4 mengatakan bahwa tidak akan ada air mata, kesedihan, maut juga tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis atau duka cita, sebab semuanya telah lama berlalu. Saudara, betapa damai, sejahtera, sukacita dan bahagianya ketika kita hidup di surga. Minum air kehidupan dari sumbernya, makan buah kehidupan sebulan sekali, kota yang penuh dengan kemuliaan Allah, jalannya terbuat dari emas murni, temboknya dari permata, batu yaspis, nilam, merah, batu zamrud dan lain-lain hingga 12 jenis batu permata, saudara. Nah, inilah tujuan akhir kehidupan kita, yaitu mendapatkan mahkota kehidupan di surga, bukan kehidupan di dunia yang fana ini dan sifatnya hanya sementara. Sudah ada pertanyaan untuk direnungkan, yaitu termasuk kategori manakah saudara dan saya? 1. Orang percaya yang diangkat pada saat rapture, baik ketika sudah meninggal atau masih hidup.
Kedua, orang percaya yang tidak ikut terangkat pada waktu rapture dan harus mengalami masa tribulasi dan dibangkitkan pada saat awal masa kerajaan 1000 tahun. Nah, apakah saudara dan saya hanya menjadi rakyat biasa atau sebagai imam-imam dan raja pada masa kerajaan 1000 tahun itu? Hal ini sangat tergantung dari kehidupan kita di dunia. Apakah kita hanya menjadi orang percaya biasa-biasa saja atau ikut aktif dalam melayani Tuhan Yesus? 3. Saudara dan saya tidak menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan hidup di dunia ini dengan penuh dosa kedagingan. Jawabannya sudah sangat jelas, yaitu akan dibangkitkan pada akhir masa kerajaan 1000 tahun untuk dihukum masuk neraka kekal. Akhirnya saudara-saudara, the bad news, time is running. But the good news, you are the pilot. Waktu selalu berjalan, saudara. Tapi berita baiknya, saudara adalah pengendali waktu itu. Amin.